tiga. Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok Narasatya. Di sini kami akan membahas topik humaniora kami yang berjudul pemanfaatan teknologi dalam membangun sikap nasionalisme dan bela negara melalui peningkatan literasi di era digital. Next. Berikut ada daftar isinya. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada peran teknologi dalam meningkatkan nasionalisme dan bela negara. Yang ketiga ada lokasi studi lapangan, dan yang keempat ada rangkuman hasil wawancara antara pengurus dan pengunjung. Oke, untuk latar belakangnya, literasi dan minat baca berperan sangat penting dalam membangun wawasan kebangsaan dan bela negara di Indonesia. Namun kemajuan teknologi membuat tantangan seperti menurunnya kebiasaan membaca buku fisik dan juga maraknya konten hiburan digital. Penggunaan teknologi membuka akses yang luas terhadap literasi melalui e-book, jurnal, dan perpustakaan digital. Tetapi perhatian generasi muda sekarang seringkali teralihkan. Dalam konteks geopolitik, literasi digital yang kuat menjadi kunci untuk menghadapi disinformasi dan pengaruh asing yang dapat melemahkan sikap nasionalisme. Banyak orang lebih tertarik untuk mengonsumsi konten visual dan hiburan yang instan dibandingkan membaca buku atau artikel secara mendalam. Kemudahan akses terhadap media sosial mengurangi minat baca, padahal literasi sangat penting untuk mencegah hal-hal seperti hoax, memahami geopolitik, serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan bela negara. Berikut ada beberapa pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan literasi digital. Yang pertama ada pembuatan konten edukatif digital, yang kedua ada pembuatan aplikasi baca digital, yang ketiga ada kampanye digital dan gamifikasi, dan yang keempat ada peningkatan kesadaran keamanan digital. Oke, ini ada peran teknologi dalam meningkatkan nasionalisme dan bela negara. Yang pertama itu adalah meningkatkan akses terhadap informasi kebangsaan. Nah, teknologi dapat membantu masyarakat untuk mengakses sejarah, budaya, dan kebangsaan melalui platform digital. Yang kedua itu adalah menangkal propaganda dan ancaman digital. Literasi dapat membantu masyarakat untuk mengenali hoax dan propaganda yang dapat mengancam pusat bangsa. Yang ketiga itu ada sarana menyebarkan informasi nasionalisme dan bela negara. Teknologi memungkinkan penyebaran informasi melalui konten edukasi seperti film, podcast, dan webinar. Yang keempat itu adalah menyediakan platform edukasi digital. E-learning, e-journal, dan kursus online dapat membantu masyarakat untuk belajar secara fleksibel. Yang kelima itu adalah mempromosikan produk dan budaya lokal. Lokasi studi lapangan kami di Perpustakaan Taman Literasi Marta Krisna Tiahahu. Alamatnya di Sisingamangga Raja 3, itu tepatnya itu di Blok M. Kemudian kami melakukan 2 kali kunjungan ke sana. Yang pertama itu untuk survei di tanggal 3 Maret dan wawancara di 17 Maret. Oke, dan di sini ada narasumber yang pertama. Kita melakukan wawancara kepada pengurus perpustakaan yang bernama Ahmad Fauzan. Nah, di sini yang pertama adalah menurut dia masyarakat itu masih banyak kok yang berkunjung ke perpustakaan. Nah, tapi siapa yang berkunjung ke perpustakaan? Nah, menurut dia sebagai pengurus, mayoritas itu adalah para pekerja kantoran dan mahasiswa. Nah, mungkin masih ada yang lain, mungkin ada pelajar, ada anak-anak, ada keluarga, dan yang lain-lain. Nah, kira-kira buku apa sih yang dibaca sama mereka? Nah, kalau misalnya untuk mahasiswa dan pelajar sendiri, ya mereka biasanya bacanya buku tentang pelajaran. Nah, dan yang lainnya mungkin ada membaca buku tentang pengembangan diri dan yang lainnya. Lalu di sini adalah kondisi literasi masyarakat menurutnya itu sekarang itu sudah mulai membaik ya, karena adanya perpustakaan dan ruang terbuka untuk membaca sehingga meningkatkan literasi masyarakat. Ya, walaupun meskipun belum terlalu signifikan, tapi setidaknya sudah mulai baik. Nah, kira-kira faktor apa aja sih yang menyebabkan rendahnya literasi? Nah, yaitu adalah kurangnya akses terhadap buku bacaan, lalu pengaruh gadget dan sosial media, dan sistem pendidikan yang kurang mendukung. Nah, kira-kira kita kan tahu sendiri kalau misalnya IQ orang Indonesia itu rendah. Kira-kira ada kaitannya nggak sih sama rendahnya literasi? Nah, ternyata ada kaitannya antara rendahnya IQ dengan rendahnya tingkat literasi, yaitu minimnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan bahan bacaan itu dapat menghambat perkembangan kognitif.
yang berdampak pada skor IQ, begitu juga sebaliknya. Lalu ada pemanfaatan teknologi digital seperti e-book, artikel online, atau audiobook. Itu ternyata membantu karena memudahkan akses masyarakat dimanapun dan kapanpun tanpa perlu ke perusahaan. Jadi sekarang kita kalau misalnya mau nyari ilmu pengetahuan itu nggak harus ke perpustakaan, tapi kita bisa lewat HP, search di internet, ya kita udah tahu informasi yang mau kita dapetin itu apa. Lalu literasi yang baik itu dapat meningkatkan pengetahuan sehingga masyarakat dapat kritis terhadap informasi dan juga kondisi negara. Lalu terakhir itu adalah konten kreator ataupun komunitas yang membahas tentang wawasan dan sejarah diharapkan dapat membantu masyarakat untuk aware dengan sejarah dan nilai kebangsaan. Oke, hasil wawancara narasumber kedua, menurut Kayori Advanes, masyarakat masih berkunjung ke perpustakaan, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian poin kedua, minat membaca masyarakat masih rendah karena kurangnya lingkungan dan kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian pada poin ketiga, rendahnya literasi ternyata berdampak pada rata-rata IQ masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, tokoh Anies Baswedan berkontribusi dalam meningkatkan literasi dalam membangun taman literasi. Kemudian pada poin kelima, tantangan terbesar di era digital adalah banyak orang yang itu tidak mempunyai gadget untuk mengakses informasi dan kurangnya pengetahuan serta kurangnya bijaksana dalam menggunakan teknologi. Kemudian pada poin terakhir, meningkatkan akses ke perpustakaan online, menyediakan buku digital gratis dan menciptakan fasilitas interaktif untuk meningkatkan minat baca. Kemudian narasumber poin ketiga yang pertama, masyarakat sekarang jarang pergi mengunjungi ke perpustakaan. Kemudian pada poin kedua, kondisi literasi di masyarakat menurun karena pengaruh teknologi. Kemudian poin ketiga, ketergantungan teknologi seperti sosial media membuat masyarakat jarang membaca buku dan juga membosankan. Kemudian pada poin terakhir, teknologi berpengaruh dalam gaya membaca dalam hal positif dan negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.